Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan Kosek satu Medan yang kita muliakan, pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu ada dua versi hadis. Hadis pertama 25, sholat kali lipat derajat. Hadis yang kedua 27, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih mulia, lebih utama, lebih bagus daripada sholat sendiri. Bisa pi'i wa isrina darajatan, senilai 27 derajat. Apa maksud derajat di hadis itu? Salah satu sahabat Nabi menjelaskan qauluhu darajah. Adapun maksud derajat di hadis itu, qala Ibnu Daqaiq annal murada bid darajah as-shalah. Adapun yang dimaksud derajat dalam hadis Nabi itu adalah sholat. Berarti satu kali sholat berjamaah itu sama dengan 27 kali lipat sholat sendiri. Saya belum kalikan. Dalam hadis yang lain, satu kali sholat berjamaah itu sama dengan 25 kali lipat sholat sendiri. 25 kali 25 kali 25 kali 25 sampai 25 kali. Itu akan menghasilkan angka 33.554.432 rakaat sholat sendiri. Itu sama dengan satu kali sholat berjamaah. Jadi usahakan buat bapak-bapak sholatnya ke masjid aja, kecuali dalam kondisi tertentu. Kalaupun nggak ke masjid boleh berjamaah. Sekurang-kurangnya berjamaah itu aqalluha, seminimal-minimalnya, sekurang-kurangnya, sedikit-dikitnya imamun wa makmumun. Satu imam, satu makmum. Pahala yang 27 itu diperoleh. Apa maksud 27 itu? Salah satu pakar hadis yang disebut dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz ini bukan untuk penghafal Quran sebenarnya. Dalam syarah Sahih Muslim Muhyiddin Abi Zakaria Sharaf An-Nawawi, orang yang mampu menghafal 6.666 ayat itu, maka disebut namanya hamil. Hanya kecil ke atas, mim pakai lam. Hamil artinya penghafal Quran. Begitu juga dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab tafsir. Dan orang yang mampu menghafal Quran, hadis minimal 100 sampai 500 ribu matan hadis. Berarti lebih banyak lagi. Maka nggak ada hadis satu Quran. Hadis itu banyak jilidnya. Namanya hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 21 jilid. Saya miliki segini panjangnya. Sampai mati tak terbaca. Jadi luar biasa amalan hafalan ulama-ulama dulu. Orang yang mampu menghafal 100 sampai 500 ribu matan hadis yang sanadnya. Sanad itu orangnya. Mata rantainya. Sanad itu mata rantainya. Orang yang mensanadkan itu namanya musnid. Maka di Indonesia ini musnid baru satu orang, Asia Tenggara. Namanya almarhum Asy-Syaikh Husni Ginting. Adean saya dulu di Mustafawiyah Purba Baru.
Dia di purba nggak tersohor keilmuannya, tapi ketika dia belajar keluar, dia keliling dunia mencari ulama-ulama yang bisa meriwayatkan hadis. Maka dibaitkanlah dari Ibta, dia menjadi musnid. Jadi di Asia Tenggara ini yang mampu meriwayatkan hadis baru satu orang. Namanya Syekh Husni Gunting. Itulah pesantren Husniyah yang di Langkat. Tapi beliau tak panjang usianya. Yang orang-orang baik itu cepat kali mati. Takut baik-baik kali sekarang. Meninggal beliau. Nah, jadi orang yang meriwayatkan hadis namanya musnid. Jadi di antara mereka yang bisa menghafal 100 sampai 500 ribu matan hadis yang sanadnya nyampe ke Rasulullah. Umpamanya innamal a'malu binniyat, dari sianu kanu sampai ke Rasulullah 500 ribu matan hadis. Itu digelarlah namanya Al-Hafiz. Al-Hafiz. Di antara mereka itu ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baihaqi, dan imam-imam yang lainnya. Nah, yang kita baca kitabnya hari ini dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 2 halaman 156, ketika menjelaskan hadis 27 derajat tadi. Bagaimana? Kenapa orang yang berjamaah itu dapat 27 kalau dia ke masjid? Karena dia akan dapat fadilah banyak pahala. 1, memenuhi suara azan. Orang yang pergi ke masjid pasti didengar suara azan. Kalau di rumah azan dikumandangkan, sibuk kita dengan kegiatan masing-masing. Yang lagi main game. Yang lagi masak, yang lagi nyuci, yang lagi nonton. Terdengar suara azan tuh sepintas saja lewat begitu. Tapi kalau di masjid mau tak mau terikut pikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Spontanitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, man sami'al azan, siapa yang mendengar azan, faqulu misla ma yaqulul muazzin, dia mengatakan seperti apa yang dikatakan tukang azan, dakhalal jannah. Kata Nabi, kau masuk surga. Tapi satu syaratnya, diam. Nah, ini lengkap. Terbuat nih. Di situ azan, situlah bercakap. Situ azan, situlah berkombur. Apalagi ibu. Karena dengar suaranya sampai ke depan. Di situ azan, situlah bercakap. Itu ulah setan. Namanya apa? Khonzab. Setan di dunia ini 13. Di antara khonzab, membuat orang hilang fadilah. Bagaimana caranya? Udah dibilang Nabi tadi, kalau mau masuk surga dari jalur azan, saat dikumandangkan sebut diam. Mulut menyebut, mulut juga bercakap dengan orang lain. Jadi mulai hari ini, kalau enggak karena hajat, enggak karena kepentingan yang mendesak, saat azan diam saja. Tak usah ngomong. Nah, kemudian yang kedua, bersegera kepada berjamaah di awal waktu. Orang yang datang ke masjid berjamaah pasti di awal waktu sholatnya. Nah, mungkin ditunda sholat sampai 1 jam. Kalau di rumah, di situ azan asar, situlah dia takbiratul ihram zuhur. Kenapa? Banyak kegiatan. Nantilah, bentarlah, kojablah, karanglah, terakhir karam. Maka disebutkan wala turjifi las solihati illa ghodin la'alla ghodan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan engkau pernah menunda-nunda melakukan kebaikan hingga hari esok. Jangan-jangan saat engkau melakukannya di hari esok, saat itu engkau sudah berada di liang lahat. Mati itu tidak mengenal waktu. Oh, mati itu kan dekat dengan orang sakit. Orang sehat pun mati. Oh, mati itu kan dekat dengan orang yang tua, yang muda pun mati. Mati itu kan dekat dengan orang miskin. Oh, orang kaya juga mati. Makanya banyak lagunya. Orang kaya mati. Gimana itu? Raja-raja mati. Tentara mati. Gak ada yang gak mati. Mati. Kalau begitu, ma fatakal yaumu minar rizki yurja ghadan audatu wa ma fataka minal umri la yurja raja'atu. Rezeki yang tak kau ambil hari ini bisa kau ambil di hari esok, kata Tuhan. Punyamu itu milikmu. Sedikit pun tidak ku ambil, tidak ku zolimi.
Tapi kesempatan waktu dalam ibadah yang kuberikan hari ini kepadamu, jika kau sia-siakan, kesempatan tak datang untuk kedua kalinya. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap engkau adalah pemimpin, tiap pemimpin ada LPG-nya. Ada lembar pertanggungjawabannya. Maka dalam hadis, tidak bergerak satu langkah pun kaki seorang muslim dari tempat kuburnya sebelum dia ditanya 4. An umrihi, kemana kau habiskan umur kau, kata Allah. Aku bikin alasanku mulai hari ini, Pak. Kau ditanya Tuhan, hasbi, siap Tuhan, kemana kau bikin umur kau? DRS. Apa itu DRS? Dakwah raun selalu. Ya, Bapak jangan ikut-ikutan lah. Bikinlah alasan lain. Yang kedua, an ilmihi, ilmu. Kau rajin menuntut ilmu. Apa yang kau amalkan dari yang kau tuntut itu? Hati-hati Bapak, al ilmu bila amalin kal inopa bila bensin. Ilmu yang tak diamalkan seperti inopa tak punya bensin. Maka dalam kuait tasawuf dikatakan begini. Al ilmu bila amalin kawasiyatin bila ghaya wa amalin bila ilmin jinayah. Ilmu tanpa amal seperti jalan yang tak berujung. Ngapain berjalan kalau nggak ada ujungnya? Mana Pak? Jailani. Apa itu Jailani? Jalan sana, jalan sini. Mau kemana? Ya penting jalan aja lah. Di mana aku capek berhenti. Nah, itulah orang berilmu tapi tak beramal. Ilmunya tinggi, amalnya tak ada. Banyak orang kayak gitu hari ini. Ilmunya tinggi, apa yang tak tahu dia? Nahu tahu, bahasa Arab hebat. Tauhid jangan tanya, sampai pagi mengkajinya. Tapi sayang tak sholat. Wa amalin bila ilmin jinayah. Ada pula orang beramal tapi tidak dengan ilmu. Wah, kalau sholat jangan ditanya. Jidat sampai hitam, telapak tangan kapalan, sangkan luar, kaki lutut kapalan, mata kaki hitam, sangkan luar biasa sholatnya. Tapi melakukannya tidak dengan ilmu. Bahwa mardud, kata Nabi, tertolak. Satu rakaat sholat yang dilakukan dengan ilmu itu lebih utama daripada beribu-ribu rakaat tanpa ilmu. Maka dibuat pengajian kayak gini. Khusus saya kan ngajinya nggak kemana-mana, tetap sholat. Di mana-mana saya ngaji itu aja. Itu pun diulang-ulang, kadang kita lupa. Apalagi nggak diulang-ulang. Ada itu Pak bilang begitu. Yang dibilangnya itu aja. Itu aja pun bilang tak dapat-dapatnya. Nah, jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian hadirin, itu yang pertama, solat di awal waktu. Ayyul a'mal ahabba ilallah ta'ala fil Islam ya Rasulullah. Apa ibadah yang paling dicintai Allah dalam Islam ini ya Rasul? Kata Nabi 3. 1, solat di awal waktu. 2, elok-elok sama makmu. 3, pergi jihad di jalan Allah. Inilah ibadah yang paling hebat. Solat di awal waktu, elok-elok sama orang tua. Apalagi ibu pak, yang hadir nih gak akan jadi apa-apa tanpa ibu. Saya, keponakan saya baru lulus, baru TNI Angkatan Udara. Jadi baru pulang hari Minggu semalam, pulang. Jadi, katanya dibikinlah. Jadi saya marah sama dia. Kenapa marah? Dibikin acara syukuran untuk dia. Pagi dia udah ditinggalkannya. Katanya pergi ke Lanut untuk surat jalan. Lupa dia awak orang Angkatan Udara walaupun bajunya nggak biru. Dimatikan handphone semuanya. Saya telepon ke Lanut. Udah tadi tuh Pak Ustadz, sebentarnya itu udah pulang katanya. Jadi kemana dia pergi? Pulang sore. Gini pingsan ayahnya. Ya gimana? Dibikin acara itu untuk dia. Masa pula pengantinnya nggak datang? Mana anak kau itu? Semua kan orang gitu. Yang guru-gurunya, yang mana anakku itu yang kudidik itu nggak ada. Alasannya begini-begini. Aku tanya, kau baru lulus jadi biru duluan aku di situ daripada kau. Bilang, jangan kau nongkok. Sempat kubuka kan pingsan lagi ayahnya sekali lagi. Inilah kadang. Jadi ku nasihati, kau mau sebangga kali, aku bilang. Sebangga kali. Kau tak ada mak kau ni, kau tak jadi apa-apa. Nangis dia. Nggak perlu air mata. Yang perlu bukti. Besok jangan kau bikin begini. Om, bantu lawak di Medan. Enggak ada. Begini kau di Medan makin. Udahlah. Ke Papua aja kau nanti. Biar dirasakan.
Ya, kok makin dekat dari Medan, berarti jumpa dia sama kawan-kawannya. Baru lagi sampai dia ke Medan dari Kuala Namu jam 9 malam. Jam 10 kata ayahnya, udah pergi sama kawan-kawannya sampai subuh. Apa enggak geram kita? Aku bilang, wah habis saya tatar. Lupa dia. Gini. Di toko-tokonya pula lah. Dia belum lahir, awak udah dikosek. Dia kan bang. Udah aku bilang, tinggal. Ya kalau bisa dapat kayak apa Deddy Corbuzier mau juga aku juga. Iya, enak kali gak sekolah dapat pangkat. Udah dikasih pangkat letkol pula, ya Allah. Aku mau telepon Pak, merah aja pun jadilah. Jadi bapak dari jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jangan durhakai ibu, luar biasa ibu ini Pak. Aku, omakku itu yang tak berani aku melawannya itu. Apapun yang kunikmati hari ini, emak. Jadi bapak yang hadir ini, mohon izin saya. Kalau masih ada ibu, mohon maaf. Jangan biarkan dia mati sebelum bapak ibu dapat kunci surga darinya. Nah, itulah nasihat saya. Jangan. Kalau masih ada omak itu, semua cita-cita bapak akan terkabul. Datangnya aja omak. Oh, saya bapak capek-capek minta sama Allah pakai perantara aja. Kenapa? Lebih didengar doa omak itu daripada bapak. Nah, mak, aku kepingin ini mak. Doakan omak itu. Cair proposal. Kalau mama bapak tak ada lagi, kemana? Udahlah, langsung bapak minta sama kau ya. Waktu sehat aja kau datang. Kalau lagi sakit, nggak datang juga memang katanya. Nah, jadi minta. Nah, ibu-ibu juga yang hadir nih, jaga bibir ya bu. Ya, mak ni kadang sayang dia mana, tapi kalau udah marah keluar bahasa Arab tuh, bahasa Turki, bahasa Thailand semua keluar dari mulut. Hati-hati. Nah, jadi apa ibadah yang paling besar? Salat di awal waktu. Kemudian yang kedua, jihad fisabilillah. Yang ketiga, elok-elok sama orang tua. Bapak ni kan kunci surganya lebih cepat daripada saya. Bapak keluar dari rumah bapak niat aja sengaja keluar dari rumah bela negara walaupun nggak perang. Udah titik, tabrak becak tengah jalan, sakit dunia, aman kubur. Akhirat timbanglah pula. Kalau banyak pahala bapak langsung ke surga. Kalau dosa Ustaz, ya koslah dulu ke neraka sebentar. Nah, jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, pergi ke masjid dengan niat jamaah. Kalau bapak datang dari rumah ke masjid untuk niat berjamaah, dalam hadis disebutkan a'zamun nas ajran fi shalah. Orang yang paling besar pahalanya dalam berjamaah ke masjid adalah ab'aduhum mamsa ilal masajid, orang yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Bapak kan di komplek udah ada masjid. Sekali-sekali jangan situ sholatnya, pergi yang jauh-jauh, tapi jalan kaki. Nah, pergi ke al-jihad subuh sekalian olahraga jalan kaki. Tapi hadisnya bilang begitu. Orang yang paling besar pahalanya dalam berjamaah ke masjid, mamsa, aba'aduhum mamsa ilal masajid, orang yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Kalau bapak dari rumah berwudu, langkah kanan 10 pahala, langkah kiri gugur 10 dosa. Begitu juga pulangnya. Itu makanya sholat Idul Adha, Idul Fitri kan ada sholat yang dianjurkan pergi dari A pulang dari B. Perginya dari selatan, pulangnya dari utara. Kenapa? Untuk memperpanjang langkah kaki. Jadi kok perlu jangan pulang-pulang keliling-keliling situ aja Pak, biar gugur dosa itu. Luar biasa berjamaah ke masjid nih. Kemudian yang keempat kata ulama itu masuk ke dalam masjid berdoa. Mana ada di rumah doa sholat tahiyat masjid. Tapi kalau bapak datang ke masjid pasti dapat. Pasti dapat. Masuk pakai kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Keluar pakai kaki kiri, Allahumma ftah li abwaaba min fadlik. Khusus di Masjid Nabawi beda sedikit. Kalau di Masjid Nabawi itu Masjid Nabi, masuk keluar masjid harus pakai solawat. Masuk ke masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba min fadlik. Apa perbedaannya lagi? Kalau kita di Indonesia memimpin zikir arahnya ke utara, barat, timur, utara di sana ya Pak. Nah, begini posisinya. Tapi kalau kita suatu saat bisa seperti ini di Masjid Nabawi, nggak boleh kayak gini. Kenapa? Karena di belakang ada makam Nabi, memantati Nabi namanya. Maka posisinya ke selatan memimpin zikirnya. Kalau kita sholat di Medan kepingin meludah membuang sesuatu dari mulut, sunnahnya pakai tangan kiri, ke kiri.
Tapi kalau kita di Masjid Nabawi, kan sebelah kiri ada makamnya, maka sunnahnya ke kanan. Nah, itulah perbedaannya masjid-masjid lain dengan Nabawi. Nah, kalau di Masjid Haram tak ada tahiyat masjid, penggantinya diganti dengan tawaf. Tapi kalau di Masjid Nabawi tetap tahiyat. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi, bagi siapa yang masuk ke masjid, idza dakhalat masjidan, apabila engkau masuk ke dalam masjid, fasalli fihi, salat di dalamnya. Maksudnya tahiyat. Fa illam tusalli, kalau kau enggak mau salat, berarti ada orang masuk ke masjid tak salat sunat. Apa hukumnya orang masuk ke masjid tak tahiyat? Makruh. Berarti makruh itu duduknya tak bernilai ibadah. Tapi Nabi pandai. Fa illam tusalli, kalau kau tak mau salat, berarti ada orang masuk ke masjid tidak salat tahiyat. Paskurillah, gantilah kemakruhan duduk engkau itu dengan berzikir. Apa zikirnya itu? Dalam banyak kitab hadis, baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengulang lapas zikir ini 4 kali kata Nabi, fa innaka qad shallaitu, engkau sudah dianggap salat sunat 2 rakaat. Ulang hadisnya. Masuk ke masjid, salat. Kalau enggak mau salat, berarti ada orang masuk ke masjid langsung duduk. Biar duduk bapak itu tak makruh, ingin dianggap sholat sunat juga pahalanya, apa yang dilakukan? Zikir. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? Dalam busur kali 4 kali. Dalam Sahih Muslim ditambahi ujungnya la haula. Berarti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula, wala quwata illa billah. 4 kali diulang kalimat ini di waktu duduk. Itu pahalanya menyamai sholat sunat tahiyat masjid dan sujud syukur. Bapak tahu sujud syukur? Sujud dalam sholat itu, dalam Islam itu 3. Ada sujud sajadah atau tilawah karena membaca ayat sajadah, subuh, Jumat. Kalau saya bilang ke imam-imam, jangan tiap Jumat dibikin. Sekali-sekali tinggalkan. Karena hukumnya sunnah. Kenapa ditinggalkan? Supaya tidak ada asumsi orang awam bahwa sujud tilawah itu sesuatu yang diwajibkan. Jadi kalau didorkan terus di masjid itu, suatu hari imamnya nggak bikin, pasti kena imamnya. Kok nggak bikin, kok nggak gini? Padahal hukumnya sunnah. Jadi sekali-sekali ditinggalkan. Nah, kenapa? Supaya tahu orang, oh bahwa itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Seperti Nabi sholat tarawih. Malam pertama pergi, malam kedua pergi, malam ketiga ramai kali ditengoknya di masjid. Pulang dia tak sholat dia malam itu. Kenapa? Supaya tahu masyarakat bahwa tarawih itu bukan wajib. Dan turun malaikat Jibril ketika itu. Sekiranya malam ketiga itu Nabi Muhammad ikut juga sholat, maka tarawih itu akan diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sayang kali sama kita. Sholat witir wajib untuk Nabi, tapi sunnah untuk kita. Bersiwak wajib untuk Nabi, sunnah untuk kita. Kita bersiwak aja malu. Lucu kali bersiwak. Kan udah ada sekarang sikat gigi kita. Sikat gigi sama siwak fungsinya sama, sama-sama membersihkan, tapi berkahnya berbeda. Karena kayu siwak itu hanya ada di sana, tak ada di Medan. Di Medan yang ada kayu rambutan, kayak kan kayu sawit itu, hancur gigi. Nah, jadi keberkahannya itu nggak ada. Boleh makan pakai tangan, boleh makan pakai sendok, kan sama-sama alat. Cuman mana lebih berkah? Ini cerita berkah. Ya pakai tangan. Kalau pakai tangan disuruh jilat ujungnya. Jangan pala hebat kali pula bapak menjilatnya. Udah makan kari begini menjilatnya, aku minta jadi makan depan dia. Ujungnya aja. Kenapa dijilat? Ternyata apa yang diperintahkan Nabi itu diteliti. Nggak ada enzim terbanyak di luar tubuh kecuali di ujung jari. Makanya apa aja yang dipegangnya basi. Makanya kita ngambil sayur pakai sendok. Kalau ibu masak pagi ngambil sayurnya pakai tangan, siang masak lagi, sore masak lagi, basi. Apa saja yang dipegang tangan ini basi karena ada enzim, zat asam yang tinggi. Itu makanya habis makan jilat supaya enzim ini dikonsumsi dan membasikan makanan saripati lebih cepat ya. Cuman kita orang Islam malu. Aku aja pun tengok-tengok tempatnya, Pak. Saudara-saudara kita jamaah tablik, ya kan orang tuh makannya betalam. Saya diundang ceramah di Masjid An-Nazirin Komplek Pertanian Wisu yang di Karya Wisata. Ustadz, siap ceramah makan kita ya? Oke.
Ku tengok di teras bertalam-talam nasi. Saya bilang, syukuran apa nih Pak? Enggak ada syukuran Pak Ustaz. Jadi kami makannya kayak gini. Oh iya, jadi satu talam kongsi, ada yang 5, ada yang 6 orang. Yang punya saya 5. Saya pinggir-pinggiri jatah yang mau ku makan. Diambil kawan itu juga, Bu. Hatiku diam aja saya. Dalam hatiku tak ada sopan kawannya. Punya pun diajarnya juga. Rupanya memang kayak gitu makannya. Diam aja saya. Habis dia makan dijalitnya. Ya memang menjilat itu ada dalilnya. Cuman saya kan enggak terlalu diam aja. Sampai di sini dijilatinya. Aku bilang, "Weh kawan," aku bilang, "ini bukan di sini." Tapi jawaban dia bikin aku mati kutu, Bu. "Ustaz, mana tahu 1000 butir beras yang kita masak, kita makan di nasi ini, hanya sebutir nih yang berkah," katanya. Iya juga, lanjutkan perjuangan. Gara-gara itu terbiasa makan betalam. Jadi kalau pergi berangkat umur, berangkat haji, tak ada lagi makan masing-masing, betalam lah. Pertama enak rame-rame, yang kedua menghemat biaya. Jadi bapak-bapak jamaah dimuliakan Allah. Udah. Jadi sesuatu yang kayak gitu itu orang yang sudah kuat imannya nggak malu dia. Kita aja yang belum terbiasa kali. Ya saya pun kalau makan di luar nggak lah pakai tangan. Tapi kalau yang kenal-kenal lebih enak pakai tangan lah. Kenapa? Bukan cerita yang lainnya, berkahnya ada di sini. Guru saya di Mustafawiyah, dia itu kalau ngajak makan, dia makan ke rumah makan. Nanti ada sayur-sayur yang nggak habis, disuruhnya bungkus, dibawanya pulang. Dalam hati kan, parah kali, udahlah itu kan gitu. Karena takut dia mubazir. Itulah ulama itu. Ada Tuan Syekh Abdullah di Kayu Laut, di atas pesantren Mustafawiyah. Dia itu salah satu keamalan dia, nggak ada yang boleh datang ke rumahnya pulang kalau nggak makan. Mau apapun di sini, penting makan, titik. Datang murid, "Ayah, kami mau datang ke rumah nanti." Datanglah kalian, udah siap makanan. Karena si murid apa segan, udahlah ya, lain waktu kami mau pulang lah, nanti nggak datang mobil, udah sore ini. Ya udah diam guru itu. Diantarnya pergi ke Jembatan Merah. Jembatan Merah itu segitiga, ke kiri ke Padang, ke kanan Natal, ke Kayu Laut. Dulu kan belum ada makan-makanan situ, hutan belantara. Ya, nggak ada mobil yang lewat satu hari itu. Perut udah lapar, nggak ada jual nasi. Tanya masyarakat, "Kalian dari mana?" "Dari sana." Nggak dikasih makan, rupanya kasih. Itulah salah kalian. Pergi kalian ke rumah gurumu balik. Datang balik. Ini yang menceritakan ini guru saya, muridnya ulama itu. Pergi orang tuh balik ke situ. Sampai situ, "Ayah kami lapar." "Udah makan kalian." Oh senang kali guru itu. Udah. Diantarnya ke simpang Jembatan Merah tuh. Oh antri mobil berdatangan. Nah, itu artinya apa? Ahli bait dengan ikhlasnya melayani kita, dimakan walau tak banyak. Jangan bilang kalau udah kenyang lah, udah makan aja. Saya kalau pergi ceramah ke Labuan Batu, kok perlu satu kampung tuh ngundang aku makan. Udah kasihnya, aku nggak paling suka teh manis, tapi kalau disajikan, udah aku minum sedikit aja pun udah jadi. Tak suka saya ayam, Bu, tapi kalau ditaruh ayam mau tak mau nggak, aku bilang aku nggak makan ayam loh, kan sakit. Makan ayam kampung ini Ustaz, kata mau ayam kampung yang Eropa sama aja. Cuman demi menghargai, makan. Nah, itulah keberkahan itu. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sujud syukur tadi itu kaitannya di mana? Jadi ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Jangan tiap hari Bapak siap sholat sujud syukur. Dalam Taqriratus Sadidah fil Masailul Mufidah Hasan Salim Al-Kab, sujud syukur itu dilakukan 4 dalilnya. Satu diantaranya, hajumun nikmat min haitsu la yahtasib. Ketika seseorang diterpa nikmat atau dapat nikmat dengan jalan yang tidak setiap hari bisa diperolehnya. Ya Bapak dulu pertama lulus, kan sujud syukur Pak. Lulus, ini belum lagi ujian ini, masih lulus saja, lulus mau pergi ke Jawa sana. Oh lulus dari mana? Wah sujud syukur, kenapa? Banyak yang dilewati, boleh. Apalagi Bapak udah di wisuda, sujud syukur sekali lagi. Nah, yang masalah tuh habis sholat sujud syukur. Habis sholat sujud syukur, habis sholat sujud syukur. Ditanya, kenapa Bapak setiap habis sholat sujud syukur? Diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, wajar, gak perlu. Siapa yang mendawamkan, mengkontinukan sujud syukur, dalilnya bukan karena dadakan, haramlah sujud syukur itu dilakukan. Jadi sujud syukur itu dadakan. Lahir anak, sujud syukur. Mengawinkan anak, sujud syukur.
Anak wisuda 5 tahun nunggunya, sujud syukur. Dapat bini baru. Jangan Pak. Itu ngajak bini orang itu. Sujud syukur. Jadi kalau tiap hari sujud syukur nggak ada dalilnya, haram sujud syukur itu. Jadi sujud syukur itu pun harus dipelajari dalilnya. Jangan sembarang sujud. Nah, ada satu lagi sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena terlupa sesuatu. Kalau lupa baca Fatihah nggak bisa Pak, wajib pulang. Apa yang lupa? Sunnah abaat yang dianjurkan melakukannya. Pernah Nabi nggak sujud tilawah sahwi? Pernah. Seumur hidup Nabi Muhammad 4 kali, 5 kali dia pernah lupa kaifiat sholat. Tapi jangan lupa, Nabi itu bukan pelupa. Allah yang melupakan Nabi sehingga lupanya menjadi dalil. Kapan Nabi lupa? Sholat zuhur 2 rakaat. Di belakangnya ada sahabat Nabi berjamaah orang tuh. Sholat zuhur 2 rakaat. Gitu Nabi 2 rakaat bersalam. Gak ada sahabat yang berani menegur. Dalam pandangan mereka entah udah turun wahyu, entah sholat zuhur udah disingkat jadi 2. Itu Nabi bersalam, Nabi gak cakap. Datang seorang sahabat namanya Julyaldin. Ya Rasulullah, ukusirat au nasita anta. Engkau sedang mengkosar atau lupa? Kenapa rupanya? Kata Nabi, kami saksikan engkau zuhur 2 rakaat. Keluarlah hadis Nabi, kullu zaka laysa zaukuin. Sebagian yang kau tanya adalah terjadi. Apa yang terjadi? Nabi tidak musafir, berarti tidak mengkosar. Maka alasan yang paling tepat, Nabi lupa. Nah, gara-gara Nabi lupa, keluarlah sujud sahwi. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, manusia ini kan artinya pelupa. Man orang nesia lupa, man nesia manusia artinya orang yang suka lupa. Makanya supaya tak pelupa apa dalilnya? Pertama doa. 6.666 ayat. Seluruh Nabi, seluruh ayat itu diterima Nabi melalui perantara malaikat Jibril. Hanya 1 ayat yang diterima Nabi langsung dari Allah. Akhir surah Al-Baqarah. Maka Nabi tidak akan tidur sebelum menghatamkan akhir surah Al-Baqarah. Yang mana itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai pansurna alal qaumil kafir. Jangan tinggalkan itu Pak. Kata Nabi, siapa yang membaca ayat itu di waktu maghrib di rumah aman, rumah itu akan dalam perlindungan Allah. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan, Nabi tidak akan tidur kalau tidak menghatamkan akhir surah Al-Baqarah. Itulah di ayatnya, amanar rasul. Nah tahu bapak nanti pergi tugas entah kemana-mana, kan gak mesti selalu di langit. Kadang-kadang di laut, kadang-kadang di hutan. Jangan bapak meninggalkan itu. Dulu amalan yang kukasih masih ingat? Kan udah lupa kan? Nah, inilah saatnya kaji itu diulang-ulang. Dalam Quran 114 ayat tuh, atau masih ingat nggak? Hanya 3 surah dalam Quran yang tak ada huruf kafnya. Lupa masih? Mana yang nggak ada huruf? Kalau Al-Fatihah ada nggak kafnya? Nah, adalah iya ka. Kalau Al-Ikhlas kul huwallah ada nggak kafnya? Ada. Lam yalid wa lam yaku kaf. 3 surah, hanya 3 surah nggak ada kafnya. Mana itu? Pertama wal asri. Nggak ada kaf situ. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Enggak ada. 2, li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. 2, enggak ada kaf. 3, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Enggak ada kaf. Kata Nabi, kaf itu syarrun, keburukan. Maka siapa yang membaca 3 surah ini menjadi amal rutinnya. Kapan dibaca? Subuh, maghrib. Masa panjang-panjang. Subuh sekali masing-masing, maghrib sekali. Maka kaf dia aman dari keburukan zahir dan batin kepadanya. Nah, berarti ambil berkah dari Quran, jangan minta sama Quran.
Nah, jadi bapak-bapak kita orang Islam harus ada amalan pribadi kita. Istighfar, sholawat, doa-doa. Nah, jadi jangan lupa itu. Wal asri li'ilafi Quraisy kul a'udzu birabbil falaq. Dimanapun bapak berada, jangan meninggalkan ini. Dan meninggalkan ini. Saya untuk Pulau Sumatera tinggal Bengkulu yang belum kumasuki, Pak. Saya jumpa sama Direktur PTP 4 kemarin. Ustadz, berdoa Ustadz, doa Ustadz itu dikabulkan Allah. Iyalah Pak. Karena mulai Januari, seluruh kebun yang di bawah BUMN, yang ada sawitnya, itu akan dikepalai direkturnya se-Indonesia PTP 4. Nah, berarti ada PTP 6 Ustadz di Bengkulu. Nah, insya Allah Ustadz sampai ke sana. Ya, aku doakan lagi sampai. Bukan perkara yang lainnya, Pak. Kalau udah sampai aku ke Bengkulu ceramah udah senang kali. Berarti seluruh provinsi Pulau Sumatera sudah aku masuki. Itu aja yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku gak maksakan diri. Saya udah ceramah kemana-mana. Gak ada amalan saya, Pak. Pertama minta izin kepada Allah. Istighfar. Jangan lupakan yang saya bilang tadi. Wal asri li'ilafi Quraisy. Satu lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian menanti berjamaah. Kalau di rumah apa yang bapak nanti? Tapi kalau di masjid menanti berjamaah itu pahala. Ala ukhbiruku bima yamhullah bihil khotoya wa turfa'u bihid darajah, kata Nabi. Mau kalian ku kasih tahu, ku informasikan, ku kabarkan, ku beritahukan satu amal menggugurkan dosamu, mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Maulah ya Rasul. Satu, kata Nabi, isbagul wudu alal makari. Ambil wudu dalam kondisi yang tak kau senangi. Apa artinya itu? Ngambil wudu dingin-dingin. Sedangkan panas awak tak mau ngambil wudu, apalagi dingin. Hari ini di Mekah udah 16 derajat. Dingin. Insya Allah berangkat 22 Januari. Mungkin di bawah itu lagi dinginnya. Jadi orang yang dalam kondisi dingin mengambil wudu, masuk hadis ini. Diangkat dosa, digugurkan dosa, diangkat derajat. Bapak ngambil wudu jangan kayak kambing, takut sama air. Nggak apa-apa basah, Pak. Nggak mungkin lah ngambil wudu nggak basah. Muka, rambut, kuping, mata, tangan, kaki, jari-jari, bulu-bulu, termasuk baju. Baju celana yang basah karena air wudu itu akan menjadi istighfarnya malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir li abdika fulan, Allahumma ighfir li abdika fulan, Allahumma ighfir li abdika fulan. Gugurkan dosa, gugurkan dosa, gugurkan dosa, gugurkan dosa. Sampai kapan malaikat itu berhenti? Sampai kering air yang basah di baju bapak. Ambil wudu, Pak. Lagi merasa banyak dosa, sering-sering ambil wudu. Kalau perlu basahkan baju itu sekalian, biar jangan berhenti-berhenti malaikat. Jangan berhenti-berhenti malaikat. Ibu setiap mau tidur ambil wudu. Dalam Kasifatus Saja Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, ada juga dalam Nihayatul Zain. Setelah Nabi Muhammad itu meninggal dunia, malaikat Jibril tidak lagi turun ke dunia membawa wahyu kecuali pada 2 malam. Kapan malaikat Jibril turun ke dunia? Pertama di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu di situ adalah Jibril tafsirnya. Yang kedua, di malam orang mati berwudu. Sebelum tidur dia ngambil wudu. Dia nggak tahu kalau malam itu malam terakhirnya hidup di dunia ini. Saat dicabut ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa. Ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Udah datang itu hilang preman. Ini kan tak ada lagi, hilang apanya, gecornya. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Iya, kalau ada amal, kalau nggak ada. Berarti kalau begitu sebelum mati ingat satu lagi. Janganlah mau di
Disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerenda diusung. Maka diingatkan Allah ibu-ibu, sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Ya lagi kredit ya bu, pantang nengok Tupperware kredit, gitu dicabut. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Datang malaikat Jibril turun ke dunia spesial untuk menyambut ruhnya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Betapa mulia itu. Apa malamnya? Tidur berwuduk. Nggak usah dibahas-bahas lagi. Ustaz, awak punya laki, punya bini, mana mungkin lah Ustaz nggak batal wuduk. Nggak usah dikaji. Mau tidur berwuduk. Apa yang terjadi di tempat tidur tak terceritakan lagi itu. Dan bapak pula tidur sama bini, laki, bini sama lakinya tidurnya pakai pembatas kayak super grab tuh. Bang, kau di kanan aku di kiri, bikin plastik. Takut batal wudhu, kenapa cat ibu jadi bini? Ganti kakak bapak tuh. Jangan, biarin aja. Mau tidur berwudhu. Apa yang terjadi di tempat tidur, gak usah bahas. Apa padilah yang lain? Man bata tokiron. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi alaq, dia satu sarung dengan malaikat. Kalau ibu udah satu sarung sama malaikat, segala jin hantu belau mana berani mendekat. Mak, ada dekingnya. Gak udah pilih kita, bahaya kita nanti. Gak bisa. Malamnya estetis illa qala al-malak, tidaklah mereka bangun kecuali mulai dari tidur tuh, walaupun nanti di tengah-tengah batal duduknya. Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkan engkau dosa si fulan itu karena dia tidur dalam keadaan suci. Aku saksinya, kata malaikat. Mulai malam ini jangan bapak tinggalkan itu. Ya. Kemudian wa kasratu khudwati ilal masjid. Perbanyak langkah kakimu menuju masjid. Apa saya datang ke masjid? Ada datang ke masjid. Anak-anak suruh ke masjid main-main. Kau perlu di masjid tuh bikin modemnya, bikin internetnya. Udah main kalian di masjid. Gitu saatnya matikan saat sholat. Siap sholat hidupkan lagi. Terakhir main game orang lain. Iya. Siapkan fasilitas, bikin kopi, bikin teh manis. Seperti yang baru kami resmikan dengan wakil gubernur di Tanjung Merawat. Fasilitas wifi, dapur umum, makan gratis, banyak kali. Kopi. Bikinlah kopi itu, aku bilang. Itulah Ustaz, masih logonya itu belum ada lagi katanya. Ya kan akan bikin supaya anak-anak betah. Maka aku nggak pernah mau memarahi anak-anak ribut di masjid. Sama anak-anak. Mungkin awak dulu waktu kecil lebih parah dari dia lagi. Kalau kita dulu jogal-jogal pak keras-keras karena makanan lebih tumbuh. Orang tuh sekarang agak lasak, kenapa? Makanannya burger, entah apa-apa makanannya. Jadi kalau ada anak ribut di bapak, kalau menegurnya jangan main mata. Hei kau jangan kau dia, ditandainya muka bapak. Besok datang ada bapak tuh, ada tinggi dia pulang. Kenapa pulang nak? Enggak ada katanya. Takut dia. Apalagi yang marahi tentara lebih takut dia. Kalau ustaz yang marahi, jangan berapa, nanya. Kalau tentara yang marahi ciut dia kalau gila. Jangan pak, biarin aja lah. Anak bapak pun lasak juga nyataunya begitu. Udah biarin aja. Kenapa? 20 tahun yang akan datang mereka lah pengurus masjid. Biarin aja. Kalau depan rumah aku kan masjid. Kalau aku memang tak suka jadi imam. Makanya kami pilih imam. Kami pilih siapa yang juara 2 provinsi. Dek mau jadi imam. Maulah Ustaz. Meninggal pula ayahnya, anak yatim dia. Kalau begitu kami kuliahkan dia, kami belikan sepeda motor, jadi imam baik-baik. Juara 2, 30 cepatan lah suaranya itu. Makanya enggak mau jadi imam. Udah takbir baru aku keluar dari rumah. Anak-anak tuh, wah ribut. Datang, Ustaz datang. Diam. Alah kau pura-pura sholatnya kau. Lu sekali tok, jangan ribut. Udah gak marah dia. Cuman kalau mari terus, dipanggilnya ayahnya. Datang aja bawa golok. Terakhir minta bantuan sama kosek. Nah jadi bapak
Kemudian apa lagi? Inilah dia fadilah berjamaah. Wantizarus shalah ba'da shalah. Tunggu solat setelah solat. Hadis yang lain, tunggu solat sebelum solat. Jam berapa maghrib? 6.30. Jangan lepas azan bapak datang ke masjid. Sebelum azan dah sampai di masjid. Istighfar malaikat untuk bapak sampai takbiratul ihram. Habis solat maghrib jangan pulang. Inilah yang disebut wantizarus shalah ba'da shalah. Tunggu solat setelah solat. Habis solat maghrib jangan pulang. Apa yang dilakukan? Ya zikir-zikir, baca Quran sampai datangnya maghrib, isya. Inilah yang dimaksud Nabi. Ala ukhbirukum bima yamullah bihil khotoya wa turfa'u bid darajat. Ku angkat derajatmu kata Allah, ku gugurkan dosamu. Tunggu solat setelah solat. Di rumah tak terbuat itu Pak. Tak ada ini di rumah. Khusus ke masjid yang dapat. Makanya luar biasa fadilah berjamaah ini. Nah, kemudian apa lagi? Menerima solawat istighfarnya malaikat di masjid. Di rumah enggak ada. Karena dalam hadis para malaikat beristighfar untuknya. Solawat itu maksudnya istighfar sampai dia pulang. Di rumah tak ada. Kemudian apa lagi? Menerima kesaksian malaikat. Disaksikan malaikat dia orang baik karena langkahnya ke masjid. Di rumah tak ada. Dalam hadis yang lain sudah kita jelaskan di pertemuan awal. Bedanya munafik dengan orang beriman di subuh dan di maghrib. Orang munafik itu sholatnya maghrib. Kalau maghrib kan di mana-mana masjid pada penuh. Enggak tahu mana beriman mana tidak. Penting penuh. Tapi kalau subuh ketahuan. Orang beriman itu sholatnya subuh. Siapa yang rajin sholat subuh berjamaah, kata Nabi, saksikan dia orang beriman. Enggak tahulah bapak ini rajin sholat subuh enggak? Bapak yang tahu itu. Nanti salah bilang habis awak. Kemudian apa lagi? Menjawab ucapan qomat, aqomaha. Di rumah mana ada itu? Kalau di masjid pasti. Kalaupun dia nggak hafal pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia adil itu. Kemudian apa lagi? Memperoleh kesesaran sebab larinya setan. Karena dalam hadis izanu dia li salat adbaru syaitan lahu durat. Apabila dikumandangkan azan, larilah setan itu durat. Mohon maaf saya. Buang angin, kalau bahasa apanya kentut. Kentut itu bahasa Arabnya dua, ada pusat, ada durat. Kalau pusat buang angin, suaranya nggak kedengaran. Cuman jadi fitnah. Lebih bagus kedengaran Pak kadang-kadang. Itu namanya jangan ada dusta di antara kita. Kalau durat, buang angin suaranya kuat. Cuman kurang beradab. Nah, itulah bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i sesuatu yang membatalkan wudhu apa? Keluar sesuatu pelepasan muka belakang. Kalau muka kencing, kalau belakang itulah dia buang angin. Kalau dalam mazhab Syafi'i buang angin batal wudhu. Tapi kalau dalam mazhab Maliki buang angin enggak batal wudhu. Yang paling dibenci oleh orang Arab tuh kalau apa? Orang lapar kan bunyi-bunyi perutnya. Brok. Ini yang batal. Kalau keluar dari belakang enggak batal. Mazhab Maliki itu mazhabnya di mana dulu? Lahirnya di Madinah. Jadi kalau ada nih orang Arab keluar dari belakang, kawan nih buang angin sambil sholat, biasa sama dia. Asal jangan didengarnya gini dalam sholat. Marah kali dia nengok orang kayak gitu. Kenapa? Kau tidak mengamalkan hadis Nabi. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan lapar-lapar kali baru makan, masuk angin. Jangan kenyang-kenyang kali baru berhenti, tak lalu sholat. Jadi kalau grok, benci orang itu. Tapi kalau dari belakang, aman. Kalau kita grok, biasa. Keluar dari belakang, jijik awak nengoknya. Nah, itu bedanya itu. Ya itu makanya saat dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Larilah setan itu durat. Alah, mohon maaf saya kok bahasa Medannya. Tekentut-kentut, kencing-kencing. Sangkan enggak tahannya mendengar suara azan itu. Nah, itu untuk siapa itu? Orang yang berjamaah. Di rumah mana ada itu. Jadi Bapak jamaah dimuliakan Allah. Sekali lagi, lu jelaskan secara cepat-cepat. Kemudian apa lagi? Berdiri menanti takbiratul ihram imam. Mana ada untuk salat biasa? Bapak datang ke masjid di belakang imam berdiri. Belakang imam. Berdiri Bapak di belakang imam. Sahu sepupaku, lurus, rapikan saf. Allah, berarti Bapak dengar takbiratul ihramnya. Berbeda kalau Bapak datang ke masjid, imamnya sudah baca Fatihah, banyak pahalanya.
Jadi sahabat-sahabat Nabi, kalau dia datang ke masjid tak dapatnya takbiratul ihram imam, nangis dia dengan histeris selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nangis. Kenapa laku tadi? Kenapa? Padahal masih dapat berjamaah. Inilah yang terjadi buat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kan orang kaya. Ada tanah yang diwakafkannya, ada kurma, ada sumur. Kalau Bapak nanti mau tahu sumurnya Utsman bin Affan, kalau kita masuk dari depan Masjid Nabawi, tengok pintu 26. Gitu masuk pintu 26, Bapak ke kiri. Gitu belok ke kiri, kira-kira nggak sampai lah. Taruhlah ini 10 meter, kalaupun ada, tengok ke atas. Ada di situ bahasa Arab pintu dan belakangnya, hada babul Utsman. Maksudnya sekedar tanda, inilah tempat air sumur Utsman. Bi'rul Utsman. Di bawahnya itu, setelah dari bawahnya, Bapak maju ke depan. Maju ke depan karena imam, pertama jumpa saf yang ada ambalnya. Pas, angkatlah ambal itu sedikit. Di bawahnya ada keramik bulatan, itulah wakaf Utsman yang disebut dengan Bi'rul Utsman, air. Sampai sekarang ada. Jadi Bapak, makanya Utsman itu sampai dunia kiamat, orang yang paling luar biasa apanya? Mengalir pahalanya. Kenapa? Dia mewakafkan sebuah tanah. Tanah itu 50% untuk dia hasilnya, 50% untuk diwakafkan, untuk kemaslahatan. Jadi duitnya itu ada rekening abadinya sampai dunia kiamat. Orang terus nyari keluar duitnya, nambah-nambah. Maka biar lebih produktif hasilnya itu dibikinlah sekarang hotel namanya Punduk. Hada Punduk Utsman bin Affan. Siapa yang nginap di situ bayar. Tapi kan kalau bayar ada duitnya. Duitnya itu menghasilkan lagi, masuk ke rekening pribadi Utsman walaupun orang sudah mati. Nah itu dibikin lagi. Maka Utsman itu orang paling terkaya di Madinah. Lain lagi kebun kurmanya diwakafkannya. Gara-gara apa? Gara-gara telat takbiratul ihram imam. Dia ngurus kebun, lari dia ke Masjid Nabawi. Nabi sudah lepas takbiratul ihramnya. Nangis dia dengan histeris. Padahal masih dapat sholat asarnya. Habis sholat assalamualaikum, lari dia balik ke kebun kurma itu. Gara-gara ngurus kau, tak dapat ku takbiratul ihram. Kau sekarang bukan milikku lagi, ku impakkan. Ya Allah ya Karim. Ada bapak yang kayak gitu punya sawit, biar ku ikuti kemana-mana. Ya? Gara-gara ngurus kamu, saya telat takbiratul ihram, ku impakkan. Ku terima. Terbiasa itu Utsman. Umar bin Khattab gara-gara ngurus rumah. Itulah sahabat itu. Tingkat keyakinan wajar lah orang tuh Pak yang duluan masuk surga daripada kita. Nggak usah irilah kita. Umar bin Khattab gara-gara ngurus rumah, telat dia takbiratul ihram imam, datang dia ke masjid. Nabi udah baca Fatihah. Pulang diimpakkannya rumahnya. Mana peninggalan Umar bin Khattab? Mana peninggalan Ali dalam bentuk harta? Nggak ada, yang ada cuma Utsman. Itu pun nggak tahu dia ada rekening pribadinya yang hari ini terus mengalir, tapi terus itu dipakai, diberdayakan untuk umat. Luar biasa itu. Bapak bikin gitulah Pak. Ada sawit udahlah separuh untuk keluar untukku, separuh untuk fakir miskin. Jadi Bapak besok masuk, duit itu ngalir aja. Duit itu diberdayakan untuk umat. Jadi kalau pergi nanti ke Madinah, di belakang hotel Mirek Salam ada situ Punduk Utsman bin Affan. Itu rebutan itu nginap di situ Pak. Kenapa rebutan? Harganya jauh beda. Kalau di kamar di hotel-hotel lain satu malam tuh 600.000, kalau dia 300.000, setengah harga. Kok dapat di situ, nah, beruntung travel. Saya nggak pernah dapat sampai sekarang di situ, mau juga kepingin. Nah, kemudian dapat bersama imam dalam takbiratul ihram. Likulli syai'in safwah, setiap perkara punya intisyari. Wa sabtatut shalah at-takbiratul ula, dan intisyari salat itu pembukanya adalah takbiratul ihram. Maka berbeda pahalanya orang yang sedang ditemunya imam baca Fatihah dengan yang mendengar takbiratul ihram. Kemudian meluruskan saf. Mana ada di rumah itu? Kalau di masjid pasti, maka sunnah hukumnya imam tuh
Jangan di depan pula. Sawo suku paku lurus rapat kalian. Tengok mana. Instruksinya dari depan. Sunnah kan. Sawo suku paku banyak persialisnya. Kaki. Rapat. Begitu imam yang herder. Pak rapat. Jadi beda kita dengan orang Arab tuh. Di Madinah itu kita telat ini masuk ke masjid, udah takbir, udah qomat. Kita masih mencari tempat. Allahu Akbar. Wah, mana ini kosong. Allahu asyhadu an la ilaha illallah. Ditengoknya orang Indonesia bocor kacir cari. Indonesia. Anta ta'al. Kami. Anak dia. Ayo. Mana sini? Kawannya tuh gini kan. Kasih. Ada. Gini loh sholat situ. Rokat pertama itu Pak. Udahlah. Rokat kedua elastis. Udah enak. Padahal orang yang nggak tambah, masjidnya nggak tambah lebar. Itulah hebatnya berjamaah. Kalau orang Indonesia kayak gini kan Pak, masih bisa sholat situ kan? Oh pas sekali. Ditengoknya mata udah meter ke situ, tiba-tiba badan jadi donat. Gak kasih nyawa sholat itu Pak, orang Medan itu. Suka sholat renggang-renggang. Ayo. Nah, ini rapat. Kenapa? Supaya lebih rapi, bukan hanya rapi, lebih bersahabat, lebih bersilaturahim, supaya setan banyaklah fadilahnya itu. Saya enggak jelaskan semua lah. Kemudian menjawab imam mengucapkan sami Allah. Mana ada di waktu sholat sendiri? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal. Udah tahu sejarah sami Allah. Kau usah diulang lagi ya. Tapi yakin aku lebih banyak nggak tahu karena muka-muka baru aku tengok. Muka lama masih itu aja orangnya. Jadi bapak singkat kata, Abu Bakar kedatangan tamu, azan berkumandang. Timbul pertanyaan, apa sholat di awal waktu hukumnya wajib? Wajib atau sunnah gitu aja? Sunnah muakkad. Kalau wajib sholat di awal waktu nggak terbuat kita Pak. Nggak akan bisa tiap hari kita sholat di awal waktu. Sunnah muakkad. Tapi jangan ditinggalkan kalau tak ada kegiatan. Kemudian yang kedua, nah apa hukum melayani tamu? Wajib. Jadi Abu Bakar melayani tamu. Ketika tamu pulang tergopoh-gopoh dia mengejar jamaah Nabi, turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, panjangkan bacaanmu karena Abu Bakar sedang berlari mengejar jamaahmu. Panjangkan Nabi. Sampai Abu Bakar di tempat, dia lihat Nabi belum selesai. Alhamdulillah, senang kali dia. Awal mula solat tuh ruku menuju berdiri namanya i'tidal, tetap Allah Akbar. Allahu Akbar. Disitulah Nabi merubah bacaannya sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Coba artikan sami Allah. Allah telah mendengar. Liman hamidah, orang yang memujinya. Siapa yang memuji dia tadi? Abu Bakar. Alhamdulillah. Itulah sejarahnya adanya sami Allah. Allah berubah menjadi sami Allah karena Abu Bakar telat sholat asar sebab melayani tamu. Disinilah dalilnya nanti. 24 tempat boleh menunda sholat tidak pada awal waktu. Di antaranya melayani tamu. Orang pesta melayani tamu enggak? Melayani, cuman kadang-kadang kebablasan hukumnya. Gara-gara melayani enggak sholat. Ustaz, katanya boleh waktu sholat di jamak. Boleh kalau laki-lakinya orang Padang Bulan, perempuannya orang Padang Bolak. Nikahnya di Padang Sidimpuan, bulan madunya di Padang Panjang, rekreasinya ke Padang Pariaman, matinya di Padang Matinggi, jumpanya di Padang Mazhar. Boleh. Ini laki-lakinya orang Padang Bulan, perempuannya orang Setiabudi, nikahnya di Hotel Garuda karena banyak tamu, di jamak runtuh itu nanti hotelnya. Dan bikin-bikin. Ada kitabnya. Iya, tahu saya. Dalam Kifayatul Akhyar pendapat ada yang membolehkan menjamak walaupun tidak dalam kondisi musafir. Tapi pendapat itu minor, ditolak mayoritas ulama. Jadi Bapak, bagaimana mengakali sholat ketika pesta? Cepatkan zuhurnya, belakangkan asarnya. Usahakanlah zuhur tuh jangan dulu batal-batal. Allahu Akbar, langsung sholat. Kalau berjamaah 7 menit, kalau sholat sendiri berapa menit? 3 menit. Kalau sampai Bapak sholat sendiri 15 menit, mah hebat kali. Apa yang Bapak baca itu Yasin? Nah, udah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, aman. Zuhur udah aman. Asar jam berapa? Jam 4.
Boleh nggak setengah 5? Boleh. Boleh nggak jam 5? Boleh. Boleh nggak setengah 6? Boleh. Boleh nggak jam 6? Boleh. Jam berapa maghrib? Setengah 7. Boleh nggak jam 6.28? Satu rakaat intinya. Man adraka raka'atan minal asri, kata Nabi, siapa yang mendapatkan satu rakaat penuh pada waktu asar sebelum matahari tenggelam, faqad adrakal asro, engkau telah mendapatkan asar itu secara keseluruhan. Bapak kan tadi maghrib 6.30, Bapak sholat 6.27, gitu sujud pertama, sujud kedua, gitu bangkit menurut rakaat kedua, Allah, kan udah sempurna berarti kan? Satu rakaat, tiba-tiba dengarlah suara takbir azan maghrib, sah sholatnya, sah, lanjut sholatnya, jangan dimatikan. Paham ya? Tapi jangan dibikin. Boleh kata Ustaz tuh kata. Aku pula referensinya gara-gara itu. Nah, contoh. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi tercapai khusyuk, pahala khusyuk. Di mana khusyuknya? Salah satu hikmah berjamaah itu, kalau sholat sendiri belum tentu diterima sholatnya. Tapi kalau berjamaah Allah pasti terima. Di mana hebatnya? Kalau Bapak beli mangga sekilo, pilih-pilihlah, ini mentah, ini bonyok, ini busuk. Tapi kalau beli mangga satu keranjang, testimoninya kan yang 1 kilo aja. Ini bagus, bisa makanlah bagus. Padahal dalam keranjang itu ada juga yang busuk. Kalau sholat sendiri, belum pasti berterima. Tapi kalau sholat berjamaah, pekerjaan-pekerjaan orang khusyuk dalam sholat itu membuat Allah menerima ibadah mereka. Jadi kalau mau sholat diterima, datang berjamaah. Tak mungkin semuanya khusyuk, tapi ada yang khusyuk. Perbuatan khusyuk itulah yang membuat datang rahmat Allah. Nah, Bapak-bapak karena keterbatasan waktu, saya nggak jelaskan semuanya. Nah, satu aja. Kemudian apalagi kalau berjamaah, membiasakan diri mendengar qiraah, mempelajari rukun. Kalau sholat apa yang mau dengar? Tapi kalau berjamaah, dengar bacaan imam. Minimal kalau sering diulang, lancar kaji karena diulang, Allah bisa karena biasa. Kadang-kadang kita hafal ayat itu bukan spesial dihafal, karena didengar-dengar. Dulu waktu saya kecil habis salam, Allahumma anta salam, Allahu akbar, Allahu astagfirullah, apalagi la ilaha illallah, daula syarikalah, Allahumma anta salam. Enggak pernah ku ambil buku ku hafal. Belajarnya dari masjid. Tiap hari siap dengar, lama-lama hafal. Allahumma anta salam. Ayat kursi itu enggak pernah ku hafal dari Quran, ku hafal melalui dengar. Cuman kadang-kadang ditengok juga tulisannya, Pak. Gara-gara menghafal karena audio visual nih, kadang-kadang rusak di tulisan. Kita harus tahulah tulisannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kayaknya enggak salah, padahal salah itu. Bukan lanakunanna, lanakunanna. Kurang panjang. Saya dulu ngapal itu enggak nengok Quran, ditegur saya sama ahli Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datang Kor Internasional. Dek, ada silap adik tadi. Yang mana itu, Bang? Bukan lanakunanna, lanakunanna. Ku salam tangannya karena dia yang ngasih tahu aku. Ku tengok di Quran, iya memang lanakunanna. Enggak ada ayat di sini. Lanakunanna. Gara-gara ditegurnya sampai sekarang, Bu. Setiap aku membaca ayat itu bayang aku muka depanku. Itu berarti sok terapinya berhasil. Jangan malu ditegur. Bapak mana yang bertanya sama aku dengan Imam Mahdi semalam? Aku bilang Imam Mahdi itu Nabi Isa turun dalam rambutnya keadaan basah. Banyak versi hadis ya. Ketika dia basah, Imam Mahdi udah di depan, turun dia. Imam Mahdi ke belakang, Nabi Isa jadi imam. Datang Imam Mahdi mundur. Kata Nabi Isa, tidaklah, karena engkaulah pemimpin, maka engkau tetap ke depan. Jadi versiku silap dengan yang diceritakan Bapak itu. Nah, apa yang terjadi? Dikirim saya bukunya. Oh, ini referensi kuat. Ku baca, nggak bisa tidur aku gara-gara itu. Habis ku bongkari kitab-kitab hadis. Tetap hadis Bapak itu juga yang menang. Berarti aku silap semalam, ku luruskan, Bapak lah yang menang. Apakah gara-gara itu hilang harga? Enggak, biasa aja. Oh, tak apa, enggak usah. Hati-hati berbuat doa. Ajra'ukum alal pudyan
ajra'ukum 'alan nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempat tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Kalau enggak tahu bilang aja enggak tahu. Jangan enggak tahu, sok-sok tahu. Bikin neraka di depan mata supaya berfatwa itu berhati-hati. Itu maksudnya. Bapak mana yang nanya sebelum lupa aku. Bapak ini. Oke, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai sinilah kaji kita, masih banyak karena keterbatasan waktu. Kalau ku lanjut semuanya mau jam 10 baru siap ini. Udah itu. Penting datang ke masjid berjamaah atau minta tolong kepada Allah. Mau sebanyak doa Bapak. Allahumma a'inni satu ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku. Apa yang dibantu? Ala zikrika, supaya aku mudah mengingatmu dalam kondisi apapun dimanapun. Wa syukrika, supaya mulutku mudah mensyukuri nikmatmu sekecil apapun. Wa husni, yang penting, bantu badanku, anggota tubuhku, zahir dan batin untuk melakukan ketaatan kepadamu. Kau dikasih Tuhan yang tiga ini, ada rupa yang lebih hebat lagi. Nabi tidak akan pernah meninggalkan sholat doa ini setelah maghrib. Jadi habis maghrib, tiga ini jangan ditinggalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Panjang umur rezeki, kita masuk ke jamaah season 4 kepada hukum ahkamul jamaah, hukum dan problematika berjamaah. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'al lana ya Allah sihhatan wa salamatan wa barakatan wa quwwatan fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih alaina wa ala ahlina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana abwab an-ni'mah wa abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-maghfirah wa abwab al-quwwah wa abwab al-rizq wa abwab al-'ilm wa abwab as-sikha was-salamah wa abwab al-hidayah was-sakinah wa abwab al-jannah علينا وعلى أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا